Mari mengaji di rumah kita, rujukan belajar Islam bersanad. Ya Allah yassir lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa Rumah Kitab yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kajian kitab Aqidatul Awam. Namun sebelumnya kita membaca suratul Fatihah tentunya, baik untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk pengarang kitab Aqidatul Awam sebagai penghormatan, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmu serta hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la alihi wa ashabihi wa azwajuriyati wa ahli baitil kiram syai'un lillailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada kajian kitab Aqidatul Awam. Kali ini sudah sampai bait yang ke-47. Mu'allif berkata dengan syair yang indah, wa ba'da isra'in urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama. Setelah Isra lalu Mi'raj, naik ke atas sehingga Nabi melihat Tuhannya yang berkata-kata. Saudara-saudaraku santri Rumah Kitab yang berbahagia, perjalanan Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Masjidil Aqsa Palestina naik, karena mi'raj artinya adalah naik. Dari Masjidil Aqsa naik dari langit 1 2 3 sampai ke 7 dan terus tembus. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat istimewa dan luar biasa. Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah angkat Nabi Muhammad SAW dengan wasilah, tentunya perantara malaikat Jibril, Mikail yang mendampinginya, serta masih berkendaraan burak. Ada apa gerangan di langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak akan pernah habis jikalau kita menceritakan tentang peristiwa yang sangat istimewa ini. Akan tetapi ada salah satu perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan langit ketujuh. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, buyutnya. Karena Nabi Muhammad SAW dari garis Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan dan memberikan amanat serta amalan dan ijazahan tentunya. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin mengamalkan suatu amalan yang mana jika engkau dan umatmu mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan taman sorga untukmu dan untuk umatmu yang membacanya. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kabar gembira untuk kita semuanya selaku umatnya Rasulullah SAW. Apa sih amalannya? Beliau mengatakan, aku sangat senang wahai orang tuaku, Rasulullah Khalilullah, utusan Allah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Silakan, apa amalannya? Maka Nabi Allah Ibrahim menuntun, wahai Muhammad, kul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Wahai Muhammad, ucapkanlah kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siapapun yang membacanya, maka seperti halnya ia sedang menanam tanaman sorga. Allah sediakan tanaman sorga untuknya kelak. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bait selanjutnya, bait yang ke-48, mu'allif berkata dengan syair yang indah. Min ghairi kaifin wa inhisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Min ghairi kaifin, berkata-kata tanpa bentuk dan ruang. Kemudian disinilah diwajibkan kepadanya Rasulullah SAW sholat 50 waktu yang menjadi 5 waktu. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada ingin mengetahui apa sih alasannya. Tadi 50 waktu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu. Disinilah hikmah perjalanan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ketika telah menerima perintah sholat 50 waktu. Dalam perjalanannya sepulang dari Mi'rajnya, masih dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, untukmu dan umatmu? Wahai saudaraku Musa, bahwasanya Allah Tuhanku memerintahkan aku dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi Musa alaihissalam terkejut saat itu. 50 waktu. Wahai Muhammad, aku dan umatku, fisikku kuat, umatku badannya besar, tapi tidak mampu untuk melaksanakan, jangankan 50 waktu, 5 waktu saja tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karenanya, mintalah keringanan kepada Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Rasulullah berfikir dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, sepulang dari Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan keringanan 45 waktu. Ketemu Nabi Musa alaihissalam, diminta keringanan lagi menjadi 40 waktu, dan terus kelipatan 5 waktu, sampai dengan yang terakhir 5 waktu. Itu pun Nabi Musa alaihissalam masih berkomentar. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ending dari perintah ini ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa hasilnya ada 5 waktu, masih terkejut. Wahai Muhammad, mintalah lagi kepada Tuhanmu. 5 waktu amat sangat berat. Aku dan umatku untuk melaksanakannya saja belum mampu. Saat itulah Rasulullah menjawab, wahai saudaraku Musa, sungguh aku dan umatku ikhlas untuk menerima sholat sehari semalam 5 waktu. Inilah dari keikhlasan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya yang mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, maka seperti halnya dia mengerjakan sholat 50 waktu dengan keikhlasannya. Karena itu, sholat adalah tiang agama. Kita akan kaji lebih dalam, lebih lanjut, apa hikmah dari hasil perjalanan Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah tangganya bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang ingin meningkat keimanannya, siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunaikanlah salat 5 waktu. Sehari semalam 17 rakaat. Karena dari salat 5 waktu inilah Allah akan menilai amalan-amalan yang lainnya. Dan sholat ini merupakan tiang agama. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga senantiasa kita diberikan semangat untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam.
lillah, hanya karena mencari keridhaan Allah semata. Berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Di kajian berikutnya masih kajian kitab Aqidatul Awam, membahas tentang keutamaan sholat fardu. Mudah-mudahan kita berikan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa umur kita berkah dan ilmu kita bermanfaat. Selamat dunia sampai akhirat. Santri Rumah Kitab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam belajar, hubul watan minal iman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.